ada tawaran kerja, cobain aja dulu. View sama NC. Jadi NC itu biasanya digunain kayak buat mobil ya. meja, bangku, kayak kayu besi segala macam. CPU ini biasanya digunain buat si mobil. Halo sobat semua, kembali lagi di podcast kami yang bernama Obli Tua, obrolan liar tanpa tujuan. Nah, di sini kami ingin membahas tentang dunia percetak. Nah, saya menghadirkan narasumber yang sebagai bekerja di bidang salah satu toko cat. Nah, ini narasumbernya. Bisa perkenalkan diri dulu, nama, tempat tinggal. Halo, nama saya Imron Rosyadi. Saya tinggal di Kembangan. Sebelumnya bekerja di toko cat, kegiatannya apa sih Mas Imron sebelum masuk ke toko cat itu? Jadi gini ceritanya, sebelum saya masuk di dunia percatan ini, saya itu sebagai salah satu freelance di fotografer wedding semacamnya, terus juga sebagai pengantar paket di Shopee. Terus jadi sebelum saya masuk ke situ, saya itu di Shopee dulu nih lamanya, di kurir. Sesudah habis lebaran tahun 2018-an, itu saya diajak sama saudara saya. Jadi ditawarin kayak, "Bran, kamu mau kerja di toko cat gak? Jadi bantuin dulu nih pertamanya." Ini bekerja toko cat dari bawaan dari saudara. Di bawah. Diajak katanya buat bantuin dia doang nih. Nah, pas saya datang ke situ, kan saya nggak tahu apa-apa dong. Saya habis kerja di jalan, terus habis juga jadi video. Pertama kayak ngelihat jenis cat banyak juga ya ternyata ya. Kayak ada kaleng-kaleng banyak merek lah, banyak tipe. Terus juga pertama kali datang tuh langsung ini ngaduk satu pel. Jadi satu pel itu ukuran 20 kilo. Saya bingung kan, saya ngeliatin dulu tuh sama saudara saya. Saya tanya, "Bang, ini bikin ginian warnanya apaan aja bang?" Warnanya mah gampang sih. Cuman kayak digunainnya tuh cuman 4 warna doang biasanya. Awal mula kerja sebagai toko cat tuh bener-bener susah ya. Susah banget. Masih awam juga ya. Nggak ada basic apa-apa. Kayak gimana sih caranya ngaduk? Pas ngaduk juga tuh kan biasanya kan kalau udah lancar tuh kan nggak belepotan ya, tangan nggak kena cat. Tuh baru masuk tuh benar-benar kacau tangan di sini, segala macam full nih tangan kena cat semua. Hari itu dijalin aja, nikmatin ya. Nikmatin aja. Saudara juga, jadi nggak enak lah gitu ya. Faktor nggak enak. Nggak enak banget. Tapi selama kegiatannya freelance di foto wedding juga, jadi kurir, tiba-tiba bekerja sebagai di toko cat gitu ya, masih awam. Berarti beradaptasi dulu, masih belajar ini. Belajarnya saya tuh bisa ngaduk tuh kira-kira 6 bulanan kali ya, baru bisa tahu warna. Awalnya tuh 6 bulan. lama juga ya, berarti ya. Lama banget itu. Berarti awal-awal juga ngenalin apa nih? Ngapalin jenis cat juga berarti ya, semuanya berarti. Iya, itu sekalian juga kan. Mixing juga, ada produksi juga gitu ya. Sekalian ngapalin juga, kalau ada yang beli kan enak. Kayak misalnya, "Bang, mau beli ini, catnya kodenya ini." Nah, itu enaknya. Jadi ya sering berjalannya waktu, nikmatin aja lah. Karena beberapa sih ya dari keluarga ya, bisa apa namanya masuk ke toko itu. Awalnya suka kan sih ditawarin gitu, udah tahu cat begitu, udah dari keluarga nih suruh kerja, tiba-tiba toko cat bukan di passion Mas Imron sendiri gitu. Awal apa ada nggak suka juga gitu? Ya suka nggak suka sih, sebenarnya lebih nyaman di jalan gitu ya, kayak freelance lah, lebih enakan gitu. Tapi berhubung ada tawaran kerja, cobain aja dulu. Berarti ini Mas Imron di sini bekerja sebagai di
toko cat itu udah berapa lama? Saya kerja tuh baru 1 tahun 2 bulan kurang lebih. Saya jadi banget. Oh itu lumayan lama sih sebenarnya. Dia masih baru dah kalau dibanding yang lain-lain mah. Lumayan juga. Tapi Mas sendiri udah tahu tuh pas diajarin udah kenal semua cat. Cukup paham. Paham cara kerja setahun itu ya. Cukup paham. Tapi di bidang cat duko kan ya itu. Ya, cat duko. Ada juga Cat duko itu macam seperti apa sih emang? cat duko tuh ada 2 macam. Yang pertama itu ada NC sama PU. Jadi NC itu selulose. Yang kedua itu PU itu poliuretan. Nah, di 2 jenis itu beda-beda. Namanya agak ribet-ribet ya. Makanya disingkat jadinya NC sama PU. Si PU ini biasanya digunain buat si mobil. Oh, berarti mobil juga. Kayak berarti tembok bisa nanti. Kalau tembok pakai PU itu bisa aja sih. Cuman ya dia kan kalau di tempat saya itu jualnya per kilonya itu 220. 200 kilo. Untuk Kilo itu 1 iya 1 kilo ya cukup lah buat berapa meter doang. Tapi yang customer kalau mesen di cat itu dia sering warna apa sih yang kejual gitu? Yang customer ngambil warna tuh milih warna apa aja yang sering kejual? Seringnya itu di furniture. Furniture apa warna apa itu? Bukan warna dia. Oh, bukan warna dia. Dia kayak bagian mebel. Tahu mebel kan? Oh, mebel itu. Pabrik kayu gitu. Kayu gitu ya. Kan dia tuh punya ini kayu HPL. Dia iya kayak model Apel apa? lapisan ini. Nih. Kan ada copot nih. Oh iya iya. Semacam ini. Oh. Kayak triplek cuma lebih tipis lagi. Berarti Dia kan ada berapa macam warna. Ada misalnya coklat, hitam, krem, sama abu. Misalnya 4 warna dalam satu HPL itu. Nah, lebih dominan kemana nih warnanya? Itu yang bakal saya bikin. berarti kalau nyampur-nyampur warna bisa itu. Bisa banget. Misalkan dari perpaduan warna merah ke biru jadi apa itu misalkan gitu. Bisa. Putih ke hitam jadi abu-abu. Berarti sering tuh Mas tuh apa dah Itu ada pelanggan yang beli seperti itu yang nyampur sendiri. jadi itu udah makanan sehari-hari saya sih. Karena emang kan kerjanya di toko cat juga ya. Bagian ngaduk mixing warna, terus juga ngelayanin para customer yang datang. Berarti tadi jenis-jenis cat duko itu yang tadi Mas sebutin yang tadi awal itu kayak ada NC itu apa? Betul. Ada PU sama NC. Jadi NC itu biasanya digunain kayak buat Buat mobil ya. meja, bangku, kayak kayu besi segala macem. Mobil juga bisa, tergantung. Biasanya mobil truk, mobil engkel kayak mobil Ini ya. mobil tempur lah ya ibaratnya, kayak bawa-bawa barang itu biasanya pakainya NC. Tapi kalau PU biasanya dipakai buat mobil-mobil pribadi kayak mobil-mobil Pansel, Iya. apa sedan kayak gitu. sedan. Berarti persiapannya itu pas memulainya gimana sih Mas persiapan apa namanya ngecat mobil itu persiapannya? Kalau langkah awalnya Awalnya gitu. itu pasti tergantung kerusakan si mobilnya sendiri ya. Misalnya ada penyoknya nih, itu diamplas dulu. Habis itu yang kedua itu dempul. Yang ketiga itu pasti diepoksi. Epoksi itu fungsinya buat ngerekatin sebelum naik cat. Tapi habis diepoksi juga diamplas lagi. Apa ada pernis gitu di awal? Enggak. Kalau Berarti beda pernis ya sama kayak jenis kayu gitu ya. Kalau pernis itu di finishing, Oh di finishing di terakhiran. sudah kilat lah kelihatan fiber bancai. Kan kalau cat itu kan kalau disemprot itu biasanya hasilnya nggak gloss banget kayak cat minyak. Oh iya tahu cat minyak ya. Dia nggak sekilap itu. Tapi kalau duko itu kayak semi Ini cat semi dop dop. dia. Nggak terlalu kilap banget sih. Tapi pasti ada tantangan kendalanya kan waktu proses pengerjaan itu. Kendalanya apa sih Mas? Kalau ini ya ngecat mobil gitu pasti ya kayak kena hujan apa gitu. Kalau kendala itu pasti faktor cuaca juga masuk.
kayak angin kencengan, ya banyak angin nih misalnya, ya filter debu pada masuk. Terus juga itu kalau buat di luar ya, kalau yang outdoor. Tapi kalau yang indoor masih bisa, nggak ngaruh. Tapi Mas sendiri pekerjaannya di outdoor atau indoor? Saya outdoor. Di outdoor. Karena buat nyocokin warna aja sih ya, kan butuh sinar matahari. Biasanya juga kalau ngaduk itu di lewat dari jam 4 sore itu matahari udah beda. Ada kuning biasanya mataharinya. Udah terbenam lah, udah. Jadi buat cocokin warna putih itu biasanya ada susah. Tapi Mas sendiri nih masih bekerja sampai sekarang itu di bidang cat itu? Masih sampai sekarang. Oh, udah mulai tertarik ya? Ya udah anjir, selemin aja udah sekalian. Kenapa Mas nggak lanjutin gitu di bidang passion yang kemarin Mas? Kayak freelance foto wedding, prewed, lumayan tuh kan, bisa menghasilkan teman juga. Kalau freelance kan tergantung ajakan ya. Kalau ada job kita kerja, kalau nggak ada job ya kita cari yang lain. Jadi ya kalau buat di weddingan itu sendiri ya saya tergantung teman, jadinya diajak, ayo nih tanggal sekian, bulan sekian di sini, free nggak? Kalau free saya ambil, kalau enggak ya udah saya kagak ikutin. Gitu. Oh iya, maaf, ini sekarang kegiatan Mas Imron cuma bekerja di bidang toko cat atau ada kegiatan lain-lain? Saya cuma kerja aja sih sekarang. Ya. Atau kuliah juga gitu? Oh kuliah ya. Oh sambil kuliah berarti ini? Sambil kuliah. Wah, berarti bisa ngatur tuh kuliah sambil kerja gitu? Kebetulan bosnya juga enak ya, didukung jadinya. Gimana? Saya kerja itu setengah hari, dibagi 2. Saya udah ngomong ke bos juga pas sebelum masuk kuliah. Berarti udah ngasih jadwal lah gitu? Udah, saya sodorin jadwalnya di ACC sama bos. Ya udah, saya kerja setengah hari. Misal kalau kelas pagi itu saya paling jam 12 baru masuk. Wah, Mas Imron ini sangat beruntung ya ketemu bos gitu. Beruntung banget. Bos itu udah mempercayai gitu secepat itu. Mungkin Mas Imron itu udah ahli di bidang cat apa gimana gitu, apa yang bisa apa ngerti. Saya juga kurang tahu ya, mungkin karena ada saudara saya juga kali ya. Berarti sampai sekarang masih bekerja di toko cat tuh, jaga bareng saudara gitu? Masih bareng. Saya berdua doang ya. Sebagai karyawan toko tuh saudara saya yang lama, dia kerja udah hampir 20 tahunan. Itu di toko cat doang. Itu saudara Mas Imron di 20 tahun. Iya. Bisa dibuat toko cat itu lah, dikit lagi. Tua di cat ya. Oh iya Mas, sepanjang percakapan ini saya belum nanya gitu tempat toko cat Mas tuh ada di mana? Kalau toko cat tempat saya bekerja itu ada di Jalan Kedoya Selatan nomor 25. Patokannya itu depan SPBU Adikarya. Ya, terima kasih Mas Imron atas cerita pengalamannya bekerja sebagai di toko cat. Mungkin penonton-penonton di sini bisa dengar atau yang tadi kita tahu tentang cat gitu, jadi tahu Mas Imron bercerita di sini. Mungkin itu aja sih. Mungkin ini harus perlu juga nih kalau teman-teman misalkan mau ngecat mobil atau apa, bisa belanja di tokonya Mas Imron tadi yang udah saya kasih tahu. Mas Imron alamatnya di Jalan Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Nah, teman-teman juga bisa di toko online. Ya, ada online juga sih Mas toko? Nggak ada, kebetulan offline aja. Berarti offline doang ya Mas ya? Berarti itu aja sih ya. Oke, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya di Obli Tua. Obrolan liar tanpa tujuan.